Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas soal sumatif, asesmen sumatif akhir semester genap atau asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 3 ya. Mata pelajaran bahasa Jawa kurikulum merdeka. Baik, jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan ya, atau kita mulai dari nomor 1, Romawi 1. Wenehana tandha ping ing aksara A, B, C utawa D ing wangsulan kang trep ya, berilah tanda silang ya. Nomor 1, tembang macapat iku cacahe ana A 11, B 10, C 9, D 4 ya. Sing bener yaiku A 11 ya. Ada 11 tembang macapat itu berjumlah ada 11 macam ya. Mulai dari mijil sampai pocong ya, ada 11. Nomor loro ing ngisor iki sing ora kalebu tembang macapat yaiku titik-titik. Sing ora kalebu berarti kecuali ya. Berikut di bawah ini adalah tembang macapat, macam-macam tembang macapat, kecuali yang mana? Yang bukan tembang macapat. A. Mas Kumambang, B. Asmorodono, C. Jamuran, D. Pocong ya. Yang bukan adalah yang jamuran. Jamuran ini adalah tembang dolanan ya. Baik, saiki nomor telu ya. Lanjut nomor 3, guru lagu yaiku titik-titik. Guru lagu itu adalah apakah A. Cacahe wanda, B. Cacahe larik, C. Swara pungkasan saben larik, D. Dhuwur cendhake swara. Guru lagu ini termasuk dalam paugeran ya, paugeran di tembang macapat. Yang dimaksud guru lagu adalah swara pungkasan saben larik ya, atau jatuhnya suara ya, jatuhnya suara di akhir baris ya, di setiap baris ya. Nah, cacahe wanda itu adalah banyaknya suku kata di tiap baris itu, yang dimaksud adalah guru wilangan. Sedangkan cacahe gotra saben sakpodo atau cacahe larik atau banyaknya baris di setiap bait itu namanya adalah guru gotra ya. Jadi yang guru lagu jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 4, guru wilangan yaitu, nah ini guru wilangan itu cacahe wanda saben larik ya. Jadi nomor 4 sudah kita bahas ya. 4 adalah A. Swara pungkasan saben larik itu adalah guru lagu. Cacahe larik saben sapodo itu adalah guru gotra ya. Kemudian soal nomor berikutnya, soal nomor 5 ya. Gatekna tembung pocong iki. Bapak pocong mlungker-mlungker dudu kalung, manggon muneng tangan, jarum laku rina wengi, ngrembug wektu si pocong kagungan guna. Nah ini ya, batangane tembang pocong ing dhuwur ini adalah jawaban dari tebak-tebakan ini ya. Di atas adalah titik-titik. Bapak pocong melungker-melungker dudu kalung ya, melingkar tetapi bukan kalung. Manggonmu neng tangan, tempatmu ada di tangan. Jarum laku rina wengi. Ini ya, jarum jam ini jalan siang dan malam ya. Ngerembug waktu si pocong kagungan guna. Nah, kegunaannya itu adalah untuk menandakan waktu. Nah, ini ya. Jadi apa itu? Sesuatu yang melingkar-lingkar, bukan kalung tetapi melingkar. Tempatnya di tangan. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Jam tangan. Saiki nomor 6. Pak guru sampun titik-titik nalika kula nembe dugi teng sekolah. Tembung sing bener kanggo nggenepi ukara ing dhuwur yaiku titik-titik. Ya. Nek Pak guru sampun titik-titik ya. Nalika kula dugi sekolah. Kalau
kita ini dugi sampai di sekolah Pak Guru, berarti apakah Pak Guru Bali? Bukan ya, Bali itu adalah Basa Ngoko ya. Teko ini juga salah, dugi ini untuk kita, jadi Pak Guru adalah rawuh ya, sudah datang atau sudah sampai di sekolah. Kemudian nomor 7, Danu lagi mangan sate. Nah ini ya, Mbah Kakung nembe titik-titik soto ayam. Kalau Danu lagi mangan berarti Mbah Kakung adalah apakah A madang, B sare, C ngunjuk, D dahar ya. Kalau Mbah Kakung berarti tidak mangan tetapi dahar ya. Madang iku artinya mangan ya, tetapi bukan basa alus ya, bukan basa kromo. Sare ini tidur, masa Mbah Kakung sedang tidur soto ayam kan, tidak. Ngunjuk itu adalah minum ya, salah ya, kurang tepat kalau soto ayam kok kita minum, meskipun ada kuahnya tetapi soto ayam yang paling tepat adalah kita makan. Nah kalau Mbah Kakung tidak mangan, tidak madang tetapi dahar, D ya. Baik, kita sudah sampai nomor 7, kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu nomor 8. Wacanen kanthi permati, bacalah dengan teliti atau dengan cermat ya. Judulnya salah mlebu kelas. Pas kelas 1 SMP aku tahu teko telat amarga ban sepeda bocor. Aku melayu ke susu banjur langsung mlebu menyang kelas yang paling cedhak karo tangga. Tanpa takon aku langsung lungguh ing bangku ngarep. Nah ini ya. Pas kelas 1 SMP saya pernah datang terlambat karena ban sepeda bocor. Saya berlari tergesa-gesa kemudian langsung masuk ke dalam kelas yang paling dekat dengan tangga sekolah. Tanpa bertanya aku langsung duduk di bangku paling depan. Ini ya, ini arti di paragraf pertama. Paragraf yang kedua, nalika ngetokake buku dumadakan kabeh murid ing kelas iku ngguyu cekakaan. Ketika aku mengeluarkan buku, tiba-tiba semua murid di kelas itu tertawa terbahak-bahak. Aku bingung lan isin banget. Saya bingung dan sangat malu. Jebul aku salah mlebu kelas. Ternyata aku salah masuk kelas. Kelas yang tak leboni iku jebul kelasnya kakak kelas 9 utawa kelas 3 SMP ya. Kelas yang saya masuki itu ternyata adalah kelasnya kakak kelas 9. Kakak kelas 9 itu artinya kalau dulu, zaman dulu adalah kelas 3 SMP. Aku langsung njaluk ngapura banjur melayu metu karo praupan abang. Saya langsung meminta maaf kemudian berlari keluar dengan wajah memerah karena malu ya, gitu ya. Itu artinya. Nah, cerita yang dhuwur kalebu cerita titik-titik. Cerita di atas termasuk cerita titik-titik. Apakah A cerita legenda, B cerita dongeng, C pengalaman pribadi, atau D mitos. Nah, ini ya. Ini termasuk pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi tokoh aku. Nah, ini ya, C. Nomor 8 C. Nomor 9 swasana cerita salah mlebu kelas ing dhuwur yaiku titik-titik. Suasana ceritanya ini adalah apakah A isin ngisinake, B seneng atau menyenangkan hati, C wedi atau medeni ya, takut atau ketakutan, cerita yang bernuansa horor atau sangat menakutkan, menyeramkan, atau cerita yang sedih atau sedih ngelarani hati, yang menyakitkan hati. Kalau ini adalah cerita yang bisa dikatakan cerita yang lucu ya, tapi ini bisa lebih tepat adalah yang isin ngisinake. Itu suasana isin atau memalukan ini, membuat kita malu ya, tetapi bukan malu yang dalam arti berbuat tidak baik ya, tetapi malu karena ya biasa, malu isin ya. Ini di sini ya, di ini aku isin banget. Nah ini ya, ini suasananya adalah sangat malu si tokoh aku ini ya. Jadi jawabannya yang tepat nomor 9 adalah A. Lanjut nomor 10. Pengalaman tiba amarga kesandung watu kalebu pengalaman sing titik-titik. Pengalaman jatuh karena tersandung batu itu termasuk pengalaman yang titik-titik. Apakah A nggumunake? Nggumunake ini adalah mengherankan, B ngelarakake ini membuat kita sakit ya, C ngagetake itu mengagetkan, D nyenengake menyenangkan. Kalau tersandung batu
ya, kita terjatuh berarti yang pengalaman yang sakit ya sakit secara fisik ya sakit badan kita atau kaki kita atau anggota badan kita, tetapi tidak sampai pada sakit hati ya. Tidak sampai pada hati atau perasaan yang jengkel, itu bukan ya. Nomor 11, nalika gunung jeblok biasanya mutahake titik-titik. Ketika gunung meletus biasanya memuntahkan titik-titik, apakah A batu, B banyu air ya, C angin, atau D lahar. Gunung meletus itu mengeluarkan lahar ya, D. Lanjut nomor 12, prastawa bencana alam jalaran saka polahe manungsa yaiku titik-titik. Peristiwa bencana alam yang disebabkan dari ulah manusia atau perbuatan manusia. Polahe manungsa itu perbuatan manusia. Jadi bencana alam yang disebabkan perbuatan manusia itu yang mana? Apakah A tsunami, B lindu, C banjir, D angin lesus. Tsunami ini bukan di luar kendali manusia ya. Demikian juga lindu. Lindu itu adalah gempa bumi. Ini di luar kendali manusia. C banjir. Nah ini ya, jawabannya adalah yang C, banjir. Atau D angin lesus. Angin lesus ini angin ribut atau angin topan, ini juga di luar kendali kita. Jadi yang paling benar adalah yang C, karena banjir itu air sungai yang meluap itu bisa disebabkan karena di atas atau di hulu sungai itu adalah terdapat hutan yang gundul misalnya seperti itu, atau sungai-sungai yang meluap itu karena banyaknya sampah yang kita buang secara sembarangan ya, seperti itu ya. Jadi hutan gundul dan membuang sampah sembarangan itu disebabkan oleh ulah manusia ya, bukan ulah hewan ya. Hewan tidak menebang pohon ya. Tapi ada ya manusia yang menebang pohon sembarangan secara ngawur ya, begitu ya, yang tingkahnya sulit dikatakan sebagai manusia. Begitu ya. Berikutnya nomor 13. Ing ngisor iki prastawa alam sing bisa diprediksi tekane yaiku titik-titik. Apakah A lemah jugruk, B udan, C kobongan, D lindu. Di bawah ini peristiwa alam yang bisa diprediksi atau diperkirakan datangnya. Apakah A lemah jugruk itu tanah longsor, B hujan, C kobongan, D lindu. Ya, jadi peristiwa alam yang bisa diprediksi adalah hujan. Biasanya yang memprediksi adalah BMKG ya, Badan Meteorologi, BMKG, klimatologi dan geofisika ya, yang di televisi itu ya perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca itu adalah hujan. Jadi peristiwa alam itu tidak selalu berupa bencana ya, tapi bisa juga hujan ini merupakan peristiwa alam. Nah begitu ya, yang bisa diprediksi atau diperkirakan. Nah begitu. Lanjut nomor 14, judul tembang ngisor iki sing cocok kanggo tembang dolanan yaiku titik-titik. Apakah A jaranan, B pocong, C gambuh, D pangkur. Judul tembang sing judul lagu di bawah ini yang cocok untuk tembang dolanan adalah yang A jaranan ya. Jadi tembang dolanan itu adalah lagu-lagu yang kita nyanyikan sambil bermain gitu ya. Terus nomor 15, dolanan cublak-cublak suweng sejatinya dolanan kang isine titik-titik. Apakah ini dolanan cublak-cublak suweng, permainan cublak-cublak suweng itu sebenarnya adalah permainan yang isinya yang berupa apa? Apakah A adu cepat, adu kecepatan, bukan ya. B guyonan, C bedean, atau D pelayan. Yang benar adalah C bedean ya. Bedean, cublak-cublak suweng itu bedean, tebakan ya. Menebak siapa yang membawa atau yang sopo guyu ndelekake. Nah begitu ya, cublak-cublak suweng, suweng eteng gelender, mambu ketundung kutel, Pak Gembole ralire, sopo guyu ndelekake. Nah siapa yang membawa, yang menyembunyikan ya, itu ya, siapa yang menyembunyikan. Nah, jadi kalau kita salah menebak, nah ini kita jadi lagi ya, harus menebak lagi begitu ya. Tapi kalau tebakan kita benar, maka yang ditebak itulah yang nanti giliran jadi ya, begitu ya. Baik, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 16 ya. Tembang dolanan iku lumrahe cocok kanggo titik-titik. Tembang dolanan itu
umumnya cocok untuk siapa? Nah, yang namanya dolanan berarti cocok kanggo bocah-bocah ya, untuk anak-anak, bukan untuk simbah putri. Ini adalah simbah putri itu adalah nenek ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Dolanan itu ya untuk anak-anak, bocah-bocah gitu ya. Lanjut kita ke nomor 17. Suwe ora jamu ing pinggir pager. Yen sregep sinau mesti dadi bocah titik-titik. Suwe ora jamu ing pinggir pager. Yen sregep sinau mesti dadi bocah titik-titik. Ini semacam parikan ya, atau pantun ya, parikan atau pantun. Jadi pantun itu pantun singkat ini yang belakangnya berarti ya. Yen sregep sinau, pantun singkat ya, yang kalau kita rajin belajar pasti jadi bocah yang titik-titik, menjadi anak yang belakangnya begitu ya. Belakangnya yaitu adalah bocah sing pinter. Nah itu ya, yang kalau anak rajin belajar pasti menjadi anak yang pintar. Nah, pinter adalah tibaning swara, yaitu bunyi suara rimanya itu cocok ya, pager pinter, belakangnya sama-sama bersuara gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 18 ya. Wacanen kanthi primati kanggo njawab pitakonan nomor 18 nganti 20. Bacalah dengan cermat untuk menjawab pertanyaan nomor 18 sampai 20. Legenda Aji Saka. Aji Saka iku wong saka tanah India kang sakti. Aji Saka adalah seseorang dari tanah India yang sakti. Dheweke lunga menyang tanah Jawa karo abdine Dora lan Sembodo. Dia pergi ke tanah Jawa bersama dua abdinya atau dua pembantunya ya. Namanya Dora dan Sembada. Ing tanah Jawa Aji Saka bisa ngalahke Ratu Buta kang kejem jenenge Prabu Dewata Cengkar. Di tanah Jawa Aji Saka bisa mengalahkan raja yang berwujud raksasa yang sangat kejam bernama Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka banjur dadi ratu ing Medang Kamulan. Aji Saka kemudian menjadi raja di Medang Kamulan. Namung amarga salah paham Dora lan Sembada prakaran nganti pecah loro-lorone. Tetapi karena sesuatu salah paham, Dora dan Sembada abdinya tadi berkelahi sampai pecah itu mati, meninggal ya, sampai keduanya sama-sama meninggal. Kanggo ngeling-eling abdine untuk untuk mengenang abdinya tersebut, Aji Saka nulis aksara Jawa Hana Caraka. Untuk mengenang dua abdinya itu, Aji Saka kemudian menulis aksara Jawa yaitu Hana Caraka. Oke, saiki nomor 18. Ratu Buta kang kejem sing dikalahke Aji Saka yaiku iki ya, Prabu Dewata Cengkar. Jadi jawabane C, Dewata Cengkar. Nomor 19. Abdine Aji Saka asmane, nih nama abdinya adalah Dora lan Sembodo. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 20. Aji Saka iku ratu ing negara titik-titik. Ratu ing negara Medang Kamulan ya. Setelah berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka kemudian menggantikan posisinya yaitu menjadi raja, dan itu rakyat juga sangat senang ya karena terbebas dari rasa ketakutan karena setiap hari dimangsa atau dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar ya. Dia mendapatkan raja baru yang sangat arif, adil, bijaksana, yang sangat memahami rakyatnya, yang memiliki rasa kasih kepada rakyatnya, yaitu Aji Saka. Kemudian berikutnya nomor 21 sampai nomor 25 itu tentang aksara Jawa. Nomor 21 aksara Jawa Legena yaiku titik-titik. Apa yang dimaksud dengan aksara Jawa Legena? Legena ya, aksara Jawa Legena yaiku aksara Jawa sing durung entuk sandangan, yang masih asli, yang belum ada suku, belum ada wulu, belum ada taling tarung, urung ono sandangan dan lain-lain itu ya. Nomor
22 aksara Jawa iku cacahe ana aksara Jawa itu berjumlah berapa? Hono Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Bathanga yaiku 20 ya. Kemudian tata cara yang ditulis Jawa dadi titik-titik. Tata cara yaiku mari kita baca ya. Tata cara iki kaka cara ini salah. Tata cara berarti tata cara yang B. Nah, ini ya. Kalau yang C yaitu tata cana. Nah, ini tata cana ini salah. Tono coro ini tata cara ya seperti yang B tata cara. Baik, lanjut nomor 24 nata bata. Nah, ini nata bata. Tulisan Jawa iku yang ditulis aksara Latin nata bata. Yang mana nata bata yaitu yang B nata bata. Nah, ini ya, tapi bacanya nata bata. Nah, gitu. Lanjut ke nomor berikutnya nomor 25, nomor terakhir di soal pilihan ganda ya. Unine. Nah, ini kita harus membaca tulisan Jawa. Hono sopo. Ho itu bisa juga dibaca O ya. Jadi nomor 25 adalah ono sopo, ada siapa gitu. Baik, seperti itu teman-teman ya. Kita sudah selesai membahas soal nomor 1 sampai 25. Dengan demikian soal pilihan ganda soal ABCD sudah selesai kita kerjakan ya. Untuk soal-soal uraian dan isian Romawi 2 dan Romawi 3 akan kita bahas di video berikutnya. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat belajar, bahasa Jawa itu memang sulit kalau kita tidak terbiasa. Semoga kita dengan belajar sedikit-sedikit melatih diri untuk belajar mencoba bercakap-cakap, berbicara dengan bahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa ngoko sama teman, kromo alus sama orang tua atau guru. Insya Allah nanti kita akan lebih lancar atau fasih berbicara. Jadi jangan sampai bahasa daerah kita ini kita malah asing dengan bahasa daerah kita sendiri. Baik teman-teman, begitu ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.